Guys, pernah kebayang nggak sih? Sebuah perusahaan rokok besar di Indonesia ternyata bermula dari mimpi di dekat kuburan? Serius, yup, ini bukan cerita horor, tapi sejarah nyata dari Bentul, salah satu brand rokok legendaris di Indonesia. Jadi ceritanya, Ong Hok Leong, pendiri Bentul, lagi ziarah ke makam keramat Mbah Jugo di Gunung Kawi. Nah, pas lagi istirahat, dia ketiduran dan bermimpi lihat ubi talas. Aneh, iya, tapi tunggu dulu. Pas bangun, dia tanya ke juru kunci makam. Jawabannya, itu petunjuk dari Mbah Jugo. Ganti aja nama pabrikmu. Muncul tulisan Bentul, sama dengan ubi talas. Dan akhirnya, Ong Hok Leong pun kasih nama pabriknya, Bentul. Dari kata Jawa Bentul, alias ubi talas. Unik banget, kan? Sebelum itu, pabrik rokoknya bernama Stroches Fabrik Ong Hok Leong. Lalu ganti jadi Hin An Kongsi. Mereka produksi rokok-rokok dengan nama kayak cap burung, cap kabang, sampai jeruk manis. Baru tahun 1951, nama resminya jadi NV Percetakan Lim An. Dan 3 tahun kemudian, berubah lagi jadi PT Perusahaan Rokok TJAP Bentul. Nah, sejak itulah bisnis rokok Ong Hok Leong langsung tancap gas. Sebelum tahun 1960, karyawan Bentul udah tembus 3.000 orang. Gila! Dan promosinya juga niat banget. Slogan iklannya, memang betul merokok cap Bentul. Tapi hidup gak selamanya manis kayak asap rokok. Setelah Ong Hok Leong wafat tahun 1967, Bentul terus jalan di tangan anaknya, Budi Wijaya Kusumanegara. Tapi sayangnya, masuk tahun 80-an, Bentul mulai kelimpungan. Mereka punya utang gede ke BRI dan Bank Bumidaya. Totalnya, 170 juta dolar AS. Dan itu belum termasuk utang ke luar negeri, yang akhirnya bengkak sampai 350 juta dolar. Akhirnya, keluarga Ong harus rela melepas 70% saham mereka. Hutomo Mandala Putra sempat coba beli, tapi gagal. Akhirnya, saham itu jatuh ke tangan Peter Sonda dan Raja Wali Wirabakti Utama. Tahun-tahun 1997, aset Bentul diserahkan ke perusahaan baru, PT Bentul Priman, sedangkan perusahaan lamanya bubar jalan. Dan pada tahun 2000, namanya resmi diganti jadi PT Bentul International Investama Tbk. Sekarang, Bentul udah jadi bagian dari British American Tobacco yang pegang lebih dari 92% sahamnya. Dari mimpi di makam, jadi konglomerasi internasional. Cerita Bentul ini bukan cuma tentang bisnis rokok, tapi juga tentang keyakinan, ketekunan, dan, ya, sedikit bantuan dari alam mimpi. Kalau kamu suka cerita sejarah yang unik, kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.